Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam Senin ini kita diperjumpakan kembali dalam live Facebook dan YouTube. Semoga sahabat-sahabat dimanapun berada senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan serta ketentraman jiwa, dan diberikan kita sebagai orang-orang yang bersyukur dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Mari kita bersolawat kepada baginda yang mulia sambil ajak teman-teman kita sebarkan dalam ngaji diri dan sholawat ini, dan mudah-mudahan sholawat ini membuat Allah semakin melindungi kita dan memberikan rahmat kepada kita, ditunjukkannya kita ke jalan yang benar-benar lurus, dan disatukan kita dengan orang-orang yang benar-benar dicintai Allah, didekatkan kita dengan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan yang selaras sevisi semisi dunia akhiratnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim
واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sahabat-sahabat, selamat bergabung kepada yang baru bergabung dan ajak teman-teman kita untuk bersolawat, untuk mengkaji diri kita, untuk menghadapi kehidupan di dunia ini yang sebentar tetapi menentukan kehidupan kita yang abadi di surga kelak. Sahabatku, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sangat suka kepada orang yang bersyukur, sangat senang, sangat bahagia kita ini kalau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, sering kita minta kepada Allah, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ini sangat luas maknanya. Kita minta ditunjukkan sama Allah kemana jalan yang betul. Minta ditunjukkan juga oleh Allah, minta disatukan juga oleh Allah dengan orang-orang yang cinta kepada Allah, yang taat kepada Allah, sehingga kita kalau berjumpa, ketika kita berkumpul dengan orang tersebut, kita akan terbawa untuk cinta kepada Allah. Kalau kita berjumpa, berkumpul dengan orang-orang yang suka narkoba, walaupun kita orang soleh, ada 5 orang tukang narkoba di situ. Tiba-tiba kita datang ke tempat orang narkoba tersebut. Pas banget sedang razia narkoba di tempat itu. Kira-kira kita yang nggak makan narkoba, kita nggak pernah ikut-ikutan, baru pertama kali itu kita nongkrong di situ, kira-kira kebawa, ketangkep nggak kira-kira? Ketangkep, sahabat. Sering terjadi ini. Belum lama terjadi. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, bertemulah, berkumpullah dengan orang-orang yang cinta kepada Allah, sehingga kita bisa terrem. Kita gak bisa ngerem. Kalau sendirian kita gak bisa ngerem mana yang baik, mana yang buruk. Kadang-kadang kita labrak saja yang buruk itu. Nah, yang paling bahaya kita berjumpa atau berkumpul dengan orang-orang yang maksiat, yang lalai kepada Allah. Berkumpul bergaul dengan orang-orang yang lalai, maka jangan harap kita akan menjadi orang yang soleh. Padahal kita ingin memperbaiki diri, padahal kita ingin menjadi orang yang soleh, sedang belajar. Tidak mungkin kita bisa menjadi soleh kalau kita berkumpulnya dengan orang-orang yang salah. Tidak mungkin, sahabat. Tidak mungkin. Kecuali iman kita sudah kuat sehingga mereka ikut kepada kita, boleh.
Tapi kalau iman kita masih lemah, kita kumpulnya dengan orang yang lebih tinggi imannya, yang lebih cinta ke Allahnya lebih tinggi daripada kita, ketaatannya lebih besar daripada kita, maka kita akan minimal kata-kata dan kalimatnya akan tersimpan di memori kita, yaitu kalimat-kalimat yang karima, kaulan karima, kalimat-kalimat yang mulia, kalimat-kalimat yang bagus, yang tentang keagungan Allah yang diobrolkannya. Tapi kalau sehari-harinya kita berkumpul, bergaul dengan orang-orang yang lalai, kumpulan-kumpulan orang lalai, kemudian iman kita lemah, walaupun kita tadinya menjadi orang yang soleh misalkan, tapi kalau berkumpulnya dengan orang yang salah, yang lalai, yang diomonginya cuman hal-hal yang tidak berguna dengan duniawi doang, maka sholat pun akan terlewatkan, sahabatku. Sayang sekali. Maka saudara kita yang sesungguhnya adalah bukan saudara yang suka memberikan uang, tapi saudara yang sesungguhnya adalah, dan sahabat yang sesungguhnya adalah, orang-orang yang cinta yang sejati adalah orang yang mengajak kita kepada kebaikan, yang mengingatkan kita kepada sholat, yang mengajak kita kepada majelis-majelis ilmu, yang mengajak kita kepada majelis-majelis sholawat, mengajak kita ke masjid. Itulah orang-orang yang cinta sayangnya benar-benar kepada kita. Itulah sahabat yang benar-benar kita harus perjuangkan, harus pertahankan tuh sahabat seperti itu, saudara seperti itu kita perjuangkan, teman seperti itu kita perjuangkan, teman bisnis seperti itu kita perjuangkan, kita deketin. Tapi kalau teman bisnis, teman usaha membuat kita hancur, tadinya kita suka sholat jadi jarang sholat, yang tadinya udah mah kita jarang sholat, bertemu dengan teman bisnis yang lalai, ngajak kita malah ke pinggir terus. Tinggalkan sahabat. Kenapa? Kita akan mati, akan sakaratul maut. Apakah mereka akan membantu kita? Boro-boro di alam kubur kita sendirian. Apakah mereka akan membantu kita? Boro-boro. Maka mulai dari sekarang pilihlah teman-teman kita yang lebih taat daripada kita imannya, kesolehannya, ilmunya, ketaatannya, sedekahnya, dan akhlaknya harus lebih baik daripada kita supaya menular kepada kita. Kalau kita tidak bisa mencintai Allah, maka dekati orang-orang yang cinta kepada Allah. Kalau kita belum bisa taat kepada Allah, maka kita berdekat-dekatlah dengan orang yang lebih taat kepada Allah. Kalau kita belum bisa berzikir selalu kepada Allah, maka kita bertemanlah dengan orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah. Maka kita akan tertularkan kebaikan-kebaikan itu. Coba Anda ketemu aja sama orang yang jarang sholat subuh, bablas Anda juga. Anda bergaul terus, mainnya terus, bergaulnya terus dengan orang-orang yang gak pernah megang Al-Quran, pasti gak megang Al-Quran. Anda bergaulnya terus dengan orang-orang yang menyepelekan majelis talim, menyepelekan majelis ilmu, menyepelekan majelis zikir, menyepelekan sholat berjamaah, maka tidak akan kita tertular hal-hal yang baik. Yang ada kita tertular dengan hal-hal yang buruk. Padahal kita sebentar lagi gak bakal lama di dunia ini, bakal mati kita ini, bakal masuk ke alam barzah kita ini. Kalau saya lebih baik dibenci, tapi karena saya ngajak kepada kebaikan, daripada saya ditemani tapi saya tidak peduli kepada orang-orang yang sedang lalai. Saya pun senang kalau saya sedang lalai, pukul aja diri saya, kritik diri saya, ingatkan diri saya. Saya ingin punya teman seperti itu, saya ingin punya sahabat bisnis seperti itu. Kenapa? Karena
bisnis kita sementara. Waktu begitu cepat sahabatku, 24 jam itu cepat sekali. Maka salah satu tanda akhir zaman kata Rasulullah SAW, salah satu tanda dekatnya hari kiamat, kata baginda yang mulia Rasulullah SAW, maka setahun serasa sebulan, sebulan terasa satu pekan, satu pekan terasa satu hari, satu hari terasa satu kejap mata. Dan ini sekarang terasa sahabat. Maka ayo saling mengingatkan, kita bakal mati. Jangan sia-siakan waktu kita untuk banyak-banyak tidur. Jangan sia-siakan waktu kita untuk nongkrong-nongkrong hanya untuk membicarakan hal-hal yang gak ada kaitannya dengan Allah, gak ada kaitannya dengan bekal kita ke akhirat sahabat. Rugi. Bagaimana kalau sedang nongkrong-nongkrong kita mati? Tiba-tiba ada tsunami, tiba-tiba roboh gedungnya, gimana? Maka yuk kita saling mengingatkan. Yuk kita saling mengingatkan. Karena nanti akan Anda cari siapa sahabat-sahabat yang sejati di akhirat. Dialah sahabat yang sejati, yang sama-sama mengingatkan dalam kesolehan dan ketaatan. Nanti kita akan mencari-cari mereka. Mana orang yang dulu mengingatkan aku beruntung, mau akan terima kasih aku kepada dia. Dicari. Bahkan orang teman-teman kita yang soleh itu akan mencari kita. Kita misalkan di neraka, orang soleh itu teman kita itu di surga, akan mencari mana ya Allah teman waktu itu yang saling mengingatkan kepada hamba ya Allah. Itu di neraka, jangan ya Allah, tolong ya Allah, tolong dia. Dia pernah mengingatkan aku sholat, dia pernah mengajak aku untuk berbuat taat kepadamu ya Allah. Maka dari itu sahabatku, jangan salah bergaul. Jangan bergaul hanya dengan orang-orang karena dia kaya kemudian kita bergaul terus. Gak boleh sahabat. Kita menghormati seseorang karena hartanya dilarang, kata ulama besar. Bahkan kalau tidak salah Sayyidina Ali menyampaikan seperti itu juga. Kita menghormati seseorang karena jabatannya, itu juga dilarang. Kita menghormati seseorang karena prestasi dunianya saja, itu juga gak boleh. Kita menghormati, menghargai, memuliakan seseorang karena beliau lebih taat daripada kita. Kemuliaan, ketaatannya kepada Allah lebih tinggi, maka kita wajib memuliakannya. Tapi bukan juga berarti kita menghina orang yang seperti itu, mengeledek, tidak menghargai, bukan. Tapi kadang-kadang kita gara-gara hartanya banyak, kita sampai taat, tunduk, patuh, padahal dia tidak mengingatkan kita kepada ketaatan kepada Allah. Yuk kita jadikan diri kita sebagai sahabat banyak orang untuk sahabat di akhirat. Kita cari sahabat kita untuk di akhirat. Kita cari teman kita, teman yang di akhirat. Siapa dia? Orang yang mengingatkan kita kepada taat kepada Allah. Tandanya sahabat, ketika sholat tiba, dia akan memarahi kita untuk sholat, mengingatkan kita untuk sholat. Ya, akan membangunkan kita ketika ketiduran saatnya sholat, akan mengajak kita kepada ketaatan. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa menjadi teman sahabat. Walaupun Anda nggak pernah berjumpa dengan saya, kita saling mengingatkan di video ini, kita saling mengingatkan di dalam medsos ini. Insya Allah jauh lebih baik dibandingkan orang yang bertemu langsung tapi tidak pernah saling mengingatkan dalam kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan untuk diri pribadi saya yang sedang belajar dan ingin sekali bersama-sama selamat dunia dan selamat akhirat. Amin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.